Selamat pagi anakku yang hebat. Berjumpa kembali dengan Bu Tuti. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS tema 2, subtema 2, pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia memiliki SDA berupa hewan dan tumbuhan yang sangat melimpah. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan membuat kerajinan. Berikut merupakan pemanfaatan hewan dan tumbuhan bagi manusia. Pemanfaatan hewan bagi manusia. Kita bahas satu persatu ya nak. Yang pertama, sebagai sumber bahan pangan. Salah satu manfaat hewan bagi manusia adalah sebagai sumber bahan pangan. Di antaranya daging, telur, dan susu. Sebagai bahan sandang. Hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku sandang, di antaranya bahan pakaian sutra yang berasal dari kepompong ulat sutra, bahan pakaian wol yang berasal dari bulu domba, dan penggunaan bulu alpaka untuk membuat pakaian. Selanjutnya, sebagai bahan obat. Bagian hewan tertentu dapat dimanfaatkan untuk membuat obat, di antaranya cacing yang dapat dimanfaatkan untuk mengobati tifus. Minyak ikan bermanfaat untuk perkembangan anak. Contoh yang lain yaitu siput laut. Ekstrak dari siput laut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengobati diabetes, serta menjaga keseimbangan metabolisme. Undur-undur dapat dimanfaatkan untuk melancarkan sistem kerja pankreas dan memproduksi zat insulin. Zat tersebut sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Litah merupakan hewan pengisap darah yang mampu memproduksi peptida dan protein yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah hingga menutup luka. Bekicot dapat dimanfaatkan untuk perawatan kulit dan patah tulang. Beberapa hewan dipelihara manusia dan dimanfaatkan tenaganya untuk melakukan tugas tertentu. Hewan yang dimanfaatkan tenaganya antara lain sapi untuk menarik pedati atau gerobak, kerbau untuk membajak sawah, dan kuda untuk menarik andong. Sebagai bahan kerajinan, bagian hewan tertentu dapat dimanfaatkan membuat bahan kerajinan. Kerajinan wayang kulit yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau. Beberapa tas dan ikat pinggang dari kulit ular dan buaya. Cangkang hewan laut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kerajinan. Selanjutnya, pemanfaatan tumbuhan bagi manusia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, penghasil oksigen dan pembersih udara. Tumbuhan melakukan fotosintesis, menyerap karbon dioksida dan melepas oksigen. Semakin banyak tumbuhan yang ditanam, maka semakin banyak oksigen yang dihasilkan sehingga udara di sekitar menjadi sejuk dan bersih. Oksigen adalah udara bersih dan karbon dioksida adalah udara kotor. Sebagai sumber pangan, tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk sumber pangan manusia, di antaranya padi, jagung, sagu, singkong, berbagai sayuran, berbagai buah-buahan, serta tumbuhan lain. Sebagai bahan bangunan, tanaman yang mempunyai kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, di antaranya kayu jati, mahoni, akasia, sengon, serta untuk bahan perabot rumah tangga. Sebagai bahan sandang, keberagaman tumbuhan serat berpotensi untuk dikembangkan menjadi bahan sandang. Tumbuhan serat dapat menghasilkan bahan baku
yaitu benang. Tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat kain antara lain tanaman rami, kapas, dan pisang ambaka. Selanjutnya sebagai obat-obatan. Beberapa jenis tumbuhan dapat digunakan untuk obat. Contoh tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan yaitu jahe untuk menghangatkan badan, mengatasi batuk dan masuk angin, serta berbagai manfaat lainnya. Kunyit untuk memperlancar peredaran darah, mendinginkan badan, mengatasi sakit perut, serta berbagai manfaat lainnya. Temulawak untuk mengobati sembelit, meningkatkan nafsu makan, serta berbagai manfaat lainnya. Menambah nilai estetika. Beberapa jenis tanaman dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Tanaman hias digunakan untuk mempercantik rumah. Contoh tanaman hias diantaranya bunga matahari, bunga mawar, anggrek, serta tanaman hias lainnya. Dengan tanaman hias, suasana rumah menjadi lebih tenang, sejuk, dan segar. Kondisi ini dapat membantu pikiran menjadi lebih rileks. Bahan baku industri. Contohnya adalah getah pohon karet yang digunakan dalam industri ban. Getah pohon pinus digunakan dalam industri cat. Bahan pewarna alami. Di antaranya kunyit untuk pewarna alami kuning, daun suci dan pandan untuk pewarna alami hijau, daun pohon jati muda untuk pewarna alami merah. Selanjutnya kita akan belajar tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu bahan bakar. Yang pertama yaitu batu bara, kemudian minyak bumi, dan gas alam. Batu bara. Batu bara adalah sisa dari fosil tanaman purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun yang lalu. Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang melimpah di Indonesia. Bahkan Indonesia menempati peringkat keempat dari 10 besar negara-negara penghasil batu bara. Batu bara banyak dipakai dalam sebuah industri dan perusahaan pengolah energi. Karena proses pembuatan batu bara memerlukan waktu yang sangat lama, batu bara harus digunakan secara hemat dan bijaksana. Batu bara mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian masyarakat. Sekarang ini batu bara banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari kegiatan rumah tangga, usaha kecil, usaha menengah, sampai tingkat industri. Berikut manfaat batu bara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, batu bara sebagai pembangkit listrik. Batu bara menjadi salah satu bahan bakar utama pada pembangkit listrik tenaga gas atau disingkat PLTG. Batu bara menjadi bahan bakar yang dikonversikan ke dalam bentuk uap panas dan menjadi sumber tenaga pembangkit listrik. Yang kedua, menghasilkan metanol. Metanol adalah bahan bakar cair yang bermanfaat untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Selanjutnya sebagai bahan bakar kompor briket. Kalian pasti tahu kompor ya. Biasanya yang kalian tahu kompor itu dari gas bahan bakarnya. Dari batu bara juga bisa, namanya bahan kompor briket. Briket batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar kompor untuk memasak makanan sehari-hari. Yang keempat yaitu sebagai bahan bakar kereta api. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar kereta api pada zaman dahulu karena harganya relatif murah dan hemat dalam pembakaran. Kelima, sebagai penghasil produk gas. Batu bara menghasilkan gas secara langsung. Dengan sebuah teknologi canggih, gas yang dihasilkan batu bara tersebut disedot dan diolah lagi menjadi bahan bakar, serta produk gas hidrogen dan solar. Bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. 6.
bahan pembuat pupuk, serta proses pembakaran biji plastik. Sisa pembakaran dari batu bara bisa diolah menjadi pupuk pertanian yang menyuburkan tanaman. Batu bara yang menjadi bahan khusus yang berguna untuk proses pembakaran beberapa komponen biji plastik. Bahan bakar dari batu bara dinilai sangat baik untuk mendukung plastik yang berkualitas baik. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai bahan produksi besi dan baja. Pada batu bara terdapat residu yang bernama kokas. Kokas tersebut berperan penting pada peleburan biji besi dan baja sebagai tungku sembur. Tidak hanya itu saja, batu bara juga berperan penting sebagai reduktor. Selanjutnya, minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang dihasilkan oleh alam dari fosil-fosil yang terpendam berjuta-juta tahun. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena prosesnya memakan waktu yang sangat lama. Minyak bumi mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan. Minyak bumi bisa digunakan untuk melakukan banyak aktivitas sehari-hari. Manfaat minyak bumi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan bakar. Hampir semua produk dari minyak bumi dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk bahan bakar. Bahan bakar di sini termasuk juga untuk bahan bakar kebutuhan rumah tangga, seperti minyak tanah, bahan bakar untuk industri, dan bahan bakar untuk kendaraan seperti bensin, solar, premium, pertalite, dan pertamax. Selanjutnya sebagai gas cair. Produk yang sering kita gunakan untuk kebutuhan dapur adalah gas. Gas cair atau yang lebih sering kita kenal dengan nama LPG juga didapatkan dari hasil pengolahan minyak bumi. Yang ketiga, bahan baku industri kimia. Dalam proses pengolahan minyak bumi menghasilkan senyawa yang turut berperan dalam memproduksi beberapa bahan kimia seperti cat dinding, cat mobil, dan beberapa produk plastik. Selanjutnya, sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik juga membutuhkan minyak bumi sebagai sumber panas. Manfaat minyak bumi yang diolah secara khusus dan pembangkit listrik akan menghasilkan tenaga dari uap. Uap panas akan menggerakkan bagian turbin pada pembangkit dan akan diterima oleh penggerak kumparan magnet untuk menghasilkan listrik. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai penggerak listrik tenaga surya. Komponen pengolahan minyak bumi adalah resin. Komponen tersebut digunakan untuk menggerakkan penggerak listrik tenaga surya. Hasil olahan minyak bumi dan manfaatnya. Yang pertama, aftur untuk bahan bakar pesawat terbang. Yang kedua, bensin, premium, pertalite, dan pertamax untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Yang ketiga, solar untuk bahan bakar kendaraan diesel. Yang keempat, minyak tanah untuk bahan bakar lampu minyak dan kompor minyak tanah. Oli, bahan cairan untuk pelumas mesin. LG atau liquid natural gas untuk bahan bakar kompor gas. Aspal untuk pembuat jalan. Parafin untuk bahan pembuat lilin. Dan vaselin, salep untuk obat. Gas alam. Gas alam merupakan salah satu bahan bakar yang dihasilkan fosil tanaman dan hewan yang terkubur dalam tanah selama jutaan tahun. Gas alam menjadi sumber energi yang mudah terbakar. Gas alam terdiri dari senyawa hidrogen dan karbon. Gas alam menjadi sumber energi yang sangat aman. Manfaat gas alam. Yang pertama, gas alam sebagai bahan bakar untuk kendaraan. Gas alam dapat digunakan untuk bahan bakar berbagai jenis kendaraan. Dapat dibentuk dalam material CNG atau LNG. Gas alam lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar bensin atau solar. Gas alam sebagai sumber pembangkit listrik. Gas alam dapat dijadikan alternatif untuk pembangkit listrik, menggantikan batu bara dan minyak bumi.
Selanjutnya, gas alam untuk kesehatan lingkungan. Gas alam ramah lingkungan karena tidak menghasilkan asap yang mencemari lingkungan. Gas alam untuk industri. Gas alam bisa menjadi sumber bahan baku bagi beberapa industri seperti pengolahan pupuk, industri pengolahan metanol, dan industri pengolahan plastik. Beberapa jenis industri lain yang menggunakan bahan baku dari bahan gas alam adalah industri pengelasan biji baja, industri pengolahan bahan untuk pemadam api, dan industri rekayasa hujan.